Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini, judul kajian kita hari ini adalah kiat-kiat agar tidak sombong. Kita menyadari dalam kehidupan sehari-hari mungkin perasaan sombong itu ada. Nah, ini kita harus tepis, harus kita hilangkan sifat sombong ini. Bagaimana cara kita bisa menghilangkan sifat sombong ini? Inilah kita akan pelajari kiat-kiatnya. Yang pertama, mengingat asal usul diri. Kita berasal dari tanah dan air mani yang hina, lalu akan kembali menjadi tanah. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 77, apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Juga di dalam surat Toha ayat 55 Allah berfirman, dari tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Nah, dari sini kita mengingat asal usul diri kita ini adalah dari mani yang hina. Apa yang perlu kita sombongkan? Kita akan kembali kepada tanah. Ya, kita ini bukan milik kita, kita ini milik Allah. Ya, jadi tidak ada yang perlu disombongkan karena menyadari, mengingat asal usul diri yang berasal dari air mani yang hina dan akan kembali menjadi tanah. Kemudian yang kedua, lihat bagaimana kita mengatasi sifat-sifat sombong. Menyadari semua nikmat hanyalah titipan Allah. Harta, ilmu, jabatan, bahkan kesehatan, bahkan diri kita hanyalah amanah, bukan milik abadi. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Jadi segala apa yang pada diri kita ini datangnya dari Allah, titipan. Harta titipan, ilmu titipan, jabatan, bahkan kesehatan titipan. Oleh karena itu tidak perlu disombongkan. Bahkan kalau perlu memang harus kita gunakan supaya kita semakin dekat dengan Allah, semakin taat pada Allah, bukan untuk disombongkan. Harta titipan, ilmu titipan, kesehatan titipan, semuanya kita pakai dalam rangka ya taat kepada Allah, bukan dalam rangka kita berbangga-bangga bahkan sombong. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga ya, supaya kita menghindari sifat sombong ini, kiatnya menanamkan sifat tawadu, sifat rendah hati. Rasulullah SAW ya pernah bersabda ya dalam hadis riwayat Muslim ya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian semua rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri terhadap orang lain, dan tidak seorang pun yang berlaku aniaya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Ini ya bagaimana Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita umatnya agar berlaku tawadu, sifat rendah hati. Ya, tidak boleh menyombongkan diri terhadap orang lain, bahkan tidak boleh juga berlaku aniaya. Ini bisa ini kita lakukan ya, sifat tawadu ini berlatih bahwasanya kita adalah makhluk Allah yang punya keterbatasan, tadi semuanya adalah milik Allah, jadi tidak pernah ada rasa sombong di hati kita. Yang keempat, kiat menghindari sifat sombong adalah menghindari perasaan lebih baik dari orang lain. Kesombongan itu biasanya muncul ketika merasa lebih mulia, lebih hebat, lebih sukses ya, padahal yang paling mulia hanyalah yang paling bertakwa. Oh, firman surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Kemuliaan tidak dihitung dengan harta, kedudukan, jabatan, tapi kemuliaan itu adalah ya dihitung bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa di
di sisi Allah ya. Makanya jangan sampai ya kita memiliki perasaan lebih baik karena kita punya sesuatu, punya harta, punya jabatan. Padahal sebenarnya yang paling mulia di sisi Allah bukan karena harta kita, jabatan kita, ataupun kedudukan kita, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Selanjutnya dari sifat sombong, mengingat kebesaran Allah. Semakin kita kenal Allah, ya semakin sadar kita ini kecil, nggak ada apa-apanya, dan kita ini lemah. Allah yang maha qawi, Allah yang maha kuat, kita ini dhaif. Apa kata Allah ya dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Kita ini lemah, kita ini dhaif, yang kuat hanya Allah. Kita ini kecil. Semakin kita kenal Allah, semakin kita ma'rifat pada Allah, semakin kita merasa kita nggak ada apa-apanya, kecil. Kita ini adalah hamba, adalah makhluk yang betul-betul banyak kekurangan dan kehilapan dan keterbatasan. Allah yang maha kuat. Semakin kita mengingat kebesaran Allah, semakin kita kenal Allah, semakin sadar kita kecil dan lemah ya. Yang selanjutnya ya, menghindari sifat sombong adalah hindari gaya hidup yang memicu kesombongan, berlebih-lebihan dalam pakaian, kendaraan, atau harta. Itu bisa menimbulkan kesombongan. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa menyeret pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5788 dan Muslim nomor 2085. Jadi jangan sampai ada ya terbesit dalam jiwa kita sifat sombong. Lebih-lebihan kita mungkin dalam urusan dunia, apakah itu pakaian, kendaraan, harta, sehingga kita melanggar remeh orang lain, merasa kita lebih hebat, kita lebih bagus, lebih sukses. Orang lain itu kita menganggap sebelah mata. Padahal tadi ya paling di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi tidak ada ya, kita harus tidak ada pada diri manusia yang beriman itu sifat sombong, dihilangkan sifat sombong. Tidak ada ya di dalam diri orang beriman itu mengagungkan dirinya, dia mengagungkan Allah. Orang beriman selalu mengagungkan Allah. Dia tidak pernah mengagungkan atau membanggakan dirinya. Orang yang beriman tidak pernah dia berlebihan pada dirinya, tidak membanggakan dirinya, karena dia menyadari semuanya adalah milik Allah, semua adalah titipan dari Allah ya. Dan juga yang ketujuh, menghindari sifat sombong adalah mengakui bahwa amal ibadah yang diterima karena rahmat Allah, bukan karena banyaknya amal kita. Jangan merasa amal sholat, puasa, sedekah, atau dakwah menjadikan kita tuh merasa lebih baik. Nih, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Mereka bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 5673 dan hadis riwayat Muslim nomor 2816. Betapa Rasulullah sangat tawadu. Rasulullah mengatakan masuk surganya kita bukan amalan kita, tapi masuk surga itu karena rahmat dari Allah. Mohonlah selalu ketika kita berbuat baik, minta amal kita diterima oleh Allah dan minta rahmat dari Allah, karena dengan rahmat Allah lah kita bisa masuk surga. Ya, dan yang terakhir ya, selanjutnya yang ke-9 ini, bersahabatlah dengan orang-orang yang saleh. Lingkungan itu mempengaruhi hati. Ya, lingkungan itu mempengaruhi. Dengan siapa kita berteman itu akan mempengaruhi kita, mempengaruhi hati. Ya, apakah kita akan menjadi orang yang sombong atau kita menjadi orang yang tawadu? Nih, Rasulullah bersabda, seseorang itu bergantung agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833 dan Tirmidzi nomor 2378. Jadi agar kita terhindar dari sifat sombong, ya kita selektif memilih teman. Cari teman-teman yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Cari teman-teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Cari teman-teman soleh ya, yang solehah ya, yang bisa kita sama-sama beribadah pada Allah lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kita mohon kepada Allah ya, mendoakan agar dijauhkan dari sifat kesombongan. Doa adalah senjata utama. Rasulullah juga sering berdoa ya, yang artinya ya Allah,
Jauhkan aku dari akhlak yang buruk, perbuatan dosa, hawa nafsu, dan penyakit yang buruk. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3591 ya. Nah ini ya Rasulullah aja selalu berdoa supaya terhindar dari akhlak yang buruk, perbuatan dosa, hawa nafsu atau penyakit yang buruk. Apalagi kayak kita yang masih banyak kekurangan, kekilapan, teruslah kita berdoa agar terkikis sifat sombong ini, agar kita mohon kepada Allah jangan sampai ada sifat sombong ini ya. Kalau kita selalu berdoa kepada Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, insya Allah akan mengabulkan doa kita, karena kita ingin ya mendoakan yang baik. Kita ingin jiwa kita bersih dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat congkak, sifat-sifat merasa lebih, bahkan menghina orang lain. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai kiat-kiat menghindari sifat sombong. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat sombong ini dan kita terhindar dari sifat sombong ini, dan terus ya, karena manusia pasti tidak pernah terlepas dari kekhilafan dan kesalahan ya. Terus kita istighfar sebanyak-banyaknya kalau masih ada sifat-sifat ini pada diri kita, karena kita manusia biasa, ada khilaf ya, ada salahnya. Terus minta kekuatan pada Allah, minta petunjuk pada Allah agar kita dikuatkan, diistiqomahkan pada jalan Allah yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan, kekhilafan kepada Allah semua, maupun astagfirullahaladzim. Pada pemirsa semua saya minta maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.